Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inta Ramatulaina, NPM 21086260182, tugas blok emergency. Di sini saya akan menjelaskan tentang shock obstruktif. Untuk definisi dari shock obstruktif adalah shock yang disebabkan dikarenakan faktor mekanisme yang berhubungan dengan pengisian dan pengosongan pembuluh darah besar atau pembuluh jantung. Etiologinya ada taponadi perikardial akut, ketegangan pneumotorak, hipertensi paru atau sistemik, emboli paru masif, kardiomiopati, hipertrofik, dan stenosis katup aorta parah. Untuk gejala dari shock obstruktif adalah pernapasan cepat dan dangkal, takikardia dan kelemahan, akral lembab, dingin, dan pucat, terdapat sianosis dari bibir, kuku, lidah, dan lobus hidung, pupil melebar, terdapat penurunan kesadaran, terdapat takipnu dan hipotensi. Untuk mendiagnosisnya membutuhkan riwayat lengkap dengan menanyakan eh, riwayat pribadi dari pasien, nama, pekerjaan, alamat, dan menanyakan anamnesis pasien seperti dari terdapat alergi atau tidak, mempunyai alergi atau tidak, mempunyai riwayat penyakit, suatu penyakit, apa meminum obat-obatan, lalu juga untuk makanan terakhirnya. Dan terakhir adalah penyebab yang dapat menyebabkan shock obstruktif. Selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik untuk primary survey dan secondary survey. Primary survey melakukan ABCD, RW untuk melihat jalan napasnya, apakah clear atau tidak, lalu melakukan breathing. Di breathing melihat bebaskan jalan napas dengan eh, melihat membebaskan jalan napas. Lalu untuk circulation memeriksa vital sign-nya, terdapat hipotensi, takikardi, akralnya dingin, lalu didapati juga hipotensi, takipnu, dan didapati untuk GCS-nya untuk disability-nya pengecekan GCS-nya penurunan kesadaran, pemeriksaan motorik dan verbal. Selanjutnya untuk yang secondary survey melakukan head to toe dari kepala sampai ke kaki. Untuk selanjutnya pemeriksaan penunjangnya dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menilai metabolisme, dapat menilai elektrolit dan fungsi ginjal dan juga hati. Dan selanjutnya untuk pemeriksaan ronsen dada untuk mengidentifikasi apakah terdapat pneumotoraks. Selanjutnya untuk pemeriksaan ekokardiogram untuk point of care juga untuk menilai apakah penyebab shock dari obstruktif. Selanjutnya untuk terapinya dapat diberikan bebaskan jalan napas dan pastikan ventilasi yang memadai seperti pemberian oksigen pada pasien shock obstruktif. Selanjutnya, install akses ke cairan intravena seperti cairan intravena, Ringer Lactat, dan juga NaCl. Lalu mengembalikan cairan mempertahankan produksi urin lebih dari 0,5 ml per kgbp per jam. Selanjutnya, masalah volume cairan dan nilai kecukupan cairan. Selanjutnya, untuk masalah pompa jantung, ketika tekanan darah sistolik lebih dari 100 mg per high raksa, diberikan vasodilator atau nitrogliserin. Jika tekanan darah sistolik kurang dari 100 mg tanpa gejala atau tanda tanda shock inotropik, dapat diberikan dobutamin. Ketika tekanan darah sistolik 70 sampai 100 mg high raksa disertai dengan gejala atau tanda shock vasopresor yang kuat seperti norepinefrin. Ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk pembuatan mind map dari shock obstruktif. Terdapat 6 mind map saya, di antaranya ada jurnal dan juga satu buku. Terima kasih telah melihat presentasi dari saya. Sekian dari presentasi saya, sekian juga yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.